Silakan. Shalom. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Laskar Kristus di akhir zaman. Sebelum kita membaca nas di dalam Efesus 6 ayat 10-13, saya ingin memberikan sedikit dulu pengantar yang sederhana dan memang kita persempit pengertiannya agar tidak terlalu meluas. Laskar Kristus adalah orang-orang yang berjuang atau prajurit-prajurit Kristus yang berjuang untuk melaksanakan amanat agungnya di bumi di masa akhir zaman. Itu pengertian sederhananya yang ingin saya sampaikan agar kita dapat dapat gambaran secara ringkas. Kita mari sama-sama membaca dalam Efesus 6 ayat 10-13 ya. Efesus 6 ayat 10-13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan melalui suratnya di jemaat di Efesus, sebagai pejuang, sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang menerima amanat agung dan melaksanakannya di bumi ini untuk agenda kerajaannya, mereka itu harus kuat. Harus kuat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana supaya kuat. Saya jelaskan dulu di sini poin-poinnya, harus kuat. Dan kalau kita baca ayat 14, orang kuat itu berdiri tegak, jadi bukan loyo, ya. Amen. Artinya juga ya jangan terlalu melankolis, ya, jangan terlalu berperasaan dan lain sebagainya. Yang kedua, dikatakan di sini dalam ini kita punya lawan. Dan lawan kita itu bukan darah dan daging, artinya bukan manusia, tetapi roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia. Roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang langsung bisa langsung bereaksi kepada seseorang, atau dia masuk melalui seseorang lalu mempengaruhi orang lain. Jadi ada lawan. Yang ketiga, ada perlengkapan. Nah, perlengkapan dikatakan di sini harus kita ambil. Saya nggak mau membawa dulu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus, karena nanti saya hanya meringkasnya perlengkapan apa saja yang penting di akhir zaman ini, yang juga berkaitan kelengkapan ketopong dan lain-lain, itu penjelasan tersendiri. Nah, yang keempat, ada pertempuran atau kondisi peperangan itu ada. Nah, di topik kita ini, pertempuran atau kondisi perang itu adalah akhir zaman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang kurang memahami, ada apa kok akhir zaman jadi sebuah pertempuran? Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu dikatakan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, gitu ya. Akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini menyebabkan 2 hal utama yang penting, yaitu orang jadi mencintai dirinya sendiri. Saya ulangi lagi, masa yang sukar akan membuat seorang cenderung mencintai dirinya sendiri. Contohnya misalnya karena kondisi COVID, banyak orang mencintai dirinya sendiri, mengawal dirinya. Ya, bagaimana saya bisa membantu orang lain, saya sendiri aja dalam kondisi seperti ini. Nah, terus yang kedua, dampak dari masa yang sukar itu adalah orang menjadi hamba uang. Artinya, uang itu menjadi segalanya. Karena dia berpikir kalau ada uang, semuanya akan beres. Nah,
Akibat dari dua hal ini, yaitu mencintai diri sendiri dan hamba uang, akan mengakibatkan ayat 2b dari 2 Timotius 3, ayat 1 sampai 5, ya, sampai 5 dikatakan, saya ambil garis besarnya saja. Manusia itu jadi pemarah, ya, manusia itu jadi tidak peduli agama, manusia itu jadi tidak mau berdamai, manusia itu, yang paling penting bagi saya disorot di sini adalah secara lahiriah dia itu tetap beribadah, tetapi pada hakikatnya dia memungkiri kekuatannya. Artinya tetap beribadah, tetap ikut-ikut kegiatan-kegiatan kekristenan, mau ke gereja, ya mau apa, tetap ikut, tetapi sikap dan perilakunya itu tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika hal ini terus bertambah banyak, akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup di dunia ini. Dan ini akan mempengaruhi amanat agung itu harus secara dini diterapkan. Nah, oleh sebab itu, apa ciri khas dari laskar Kristus di akhir zaman? Ya, apa sih pejuang-pejuang Kristus yang ada untuk menjalankan amanat agung itu? Apa sebenarnya power utamanya yang ingin dilihat? Maaf, saya terus terang berkata, itu adalah jadilah teladan. Di masa yang sukar harus menjadi teladan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melaksanakan amanat agungnya di tengah-tengah masa yang sukar. Di tengah-tengah orang yang menjadi hamba uang, di tengah-tengah orang yang mencintai dirinya sendiri, di tengah-tengah orang yang gampang marah, ya, orang yang sombong, dan lain sebagainya. Nah, catatan khusus, orang-orang yang tetap beribadah secara badani hadir, tapi kelakuannya. Nah, oleh sebab itu, laskar Kristus pejuang, gitu ya. Kristus itu harus jadi teladan. Nah, untuk itulah kita harus memahami betul laskar Kristus bagaimana dia bisa menjadi teladan, maka dibentuk melalui satu, gitu ya. Para prajurit selalu gitu, dibentuk melalui satu latihan. Latihan apa? Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu bersifat sementara. Kenapa saya sorot di sini latihan badani? Orang yang melatih secara badani, olahraga, itu akan terbentuk, nggak bisa dibohongin. Jangan, Pak, saya nih sering ngangkat barbel, Pak, tapi ototnya kecil saja gitu. Itu nggak lucu, ya. Orang yang suka naik sepeda, maka otot di betisnya juga akan terbentuk daya tahannya. Jadi akan ada hasilnya. Saya ulangi lagi, setiap latihan akan ada hasilnya. Prajurit Kristus ketika dia melatih ibadah. Saya nggak perlu menjelaskan ibadah itu apa saja, tentu kita tahu Ibrani 12, ya, ayat Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati, ya, misalnya mempersembahkan, itu kita latih. Kalau tidak kita latih, tidak akan terbentuk di dalam diri kita. Jadi latihan itu membuat ada hasil. Nggak mungkin seorang prajurit kalau kita lihat badannya loyo-loyo, itu nggak mungkin. Ya, prajurit itu pasti kelihatan kuat dan kokoh. Gitu. Nah, itu harus terlihat secara rohani dalam diri kita. Supaya kita bisa jadi teladan. Nah, setelah melalui latihan, kita akan terbentuk dan menjadi kuat. Pak, apa saja Pak misalnya, ya kita hanya tahu ya buah roh 9 gitu. Itu bukan itu masalahnya. Artinya adalah jika kita tidak melatih agar lemah lembut, kesabaran itu ada dalam diri kita melalui keadaan, kita nggak akan pernah lemah lembut dan sabar. Itu hanya kata-kata biasa saja. Kita bilang sabar tapi kita nggak sabar, gitu ya. Kita bilang harus lemah lembut, ya faktanya enggak. Nah, itu bukan prajurit. Nah, maaf, mungkin itu saya sebut hamba. Gitu ya, mungkin itu hamba Tuhan. Prajurit Kristus sama hamba Tuhan berbeda, karena kadang hamba Tuhan itu tidak berjiwa seorang prajurit, gitu ya. Dia hanya bersifat wartawan misalnya. Saya harus berani ngomong ini karena hamba Tuhan juga kan. Hamba Tuhan yang menjadi wartawan itu dengar berita, baca ayat, sampaikan. Tapi kalau prajurit itu, kata Rasul Paulus, dia melatih ibadahnya, dia melatih dirinya sehingga terbentuk sesuatu, ya. Kedua, ya, supaya terbentuk menjadi teladan. Kedua, dia harus menjaga dirinya.
Selain latihan, dia harus menjaga dirinya. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11, orang bilang, Pak, kita kan manusia yang berdosa, Pak, mana mungkin hidup kita bersih. Oh tidak, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, bagaimanakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan firman Tuhan. Artinya jika kehidupan kita tidak bisa bersih di dalam Kristus, itu artinya kita tidak menjaga diri kita. Makanya dia katakan juga kepada Timotius, awasi dirimu, artinya engkau jaga dirimu dengan firman Tuhan. Nah, Daud mengatakan, bagaimana supaya saya bisa menjaga hidup saya bersih? Gitu ya. Firman Tuhan itu disimpan dalam hatinya. Amin. Direnungkannya, dilakukannya. Gitu. Nah, ketika kita menjaga diri kita, apa yang terjadi? Ya. Kelakuan kita menjadi bersih, itu satu. Amin. Ya. Pak, kalau sudah menjadi bersih, bagaimana? Kita akan disukai oleh orang. Amin. Iya. Saya ulangi lagi, ketika kita menjaga diri kita, kelakuan kita menjadi bersih, kita menjadi disukai orang. Itu sebabnya jemaat yang mula-mula yang tekun membaca kitab suci, gitu ya, dalam pengajaran, mereka itu disukai banyak orang. Yes. Karena mereka disukai banyak orang, mereka itu datang orang kepada mereka, bertambah. Kenapa, Pak? Karena saya yang hidup dalam kegelapan ini, ketika melihat engkau, melihat prajurit ini, gitu ya, saya suka. Karena dia menerangi hidup saya sekalipun belum berkata-kata. Sebelum berkata-kata. Karena responnya ketika ada sesuatu masalah, saya biasanya lihat kalau orang dibuat begini, orangnya marah. Ya. Kata-katanya kasar barangkali. Lalu dia akan coba menutupi, oh begini Pak, kalau dari suku ini kasar gitu ya. Khususnya kayak saya orang Batak, saya katakan gini, orang Batak itu lembut-lembut sebenarnya. Nah, ketika kita disukai dan menjadi terang, itu artinya. Jadi ketika disukai itu menjadi terang. Perhatikan Bapak Ibu, saya jelaskan di sini, seorang prajurit itu menjadi terang, kalau kita membuka di dalam Yesaya 60 ayat 3 dan 4, itu orang akan datang. Saya ulangi lagi, orang-orang yang memiliki posisi tertentu, orang-orang terhormat akan datang kepada terangmu dan cahayamu. Amin. Terus Tuhan berjanji bahkan mengatakan, lihat anakmu laki-laki, anakmu perempuan digendong. Amin. Amin. Orang-orang yang menyukai kita akan mudah kita memberitakan Injil. Yes. Yes. Akan mudah. Kadang-kadang kita mau pergi menginjil tuh mengarungi lautan dan pulau. Ya, tunggu dulu, nggak salah memang. Tetapi orang ada di sekitar kita sebenarnya banyak, gitu ya. Yang perlu kita injili dengan kita disukai karena menjaga diri kita menjadi terang dan mereka melihat. Nah, ini penting saya sampaikan karena itulah perjuangan di medan pertempuran Laskar Kristus di akhir zaman. Dia disukai atau tidak? Kalau dia tidak disukai, dia bukan prajurit. Tidak akan bisa menegakkan kerajaan surga amanat agung. Karena dia pasti ditolak. Dia nggak akan diterima. Jadi kalau nggak diterima, bagaimana dia bisa menjadi berkat? Nah ini penting. Jadi pertempuran kita ini sebenarnya ya di tengah-tengah lingkungan yang dipengaruhi oleh kuasa roh jahat di masa sukar yang mencintai dirinya sendiri dan berakibat perilaku sikap yang katakanlah beraneka ragam dan kemunafikan, kita timbul menjadi seorang yang dapat diteladani, menerangi, kita disukai, berbeda. Ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12, ya, ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah itu adalah ketika kita berubah, kita menjadi seorang prajurit, pejuang kerajaan surga. Amin. Untuk menegakkan kebenarannya di muka bumi ini. Oke, sebagai Laskar Kristus, Pak, sebagai Laskar Kristus, apa saja yang saya miliki? Ya. Anda punya otoritas tentu.
Anda punya kuasa, punya kemampuan. Nah, ada 4 senjata Laskar Kristus yang penting. Dan ini memenuhi bahagian semua Efesus pasal 6 ya, mengenai perlengkapan senjata rohani. Tapi saya hanya mau bagi 4, tapi itu masuk bagian. Pertama adalah Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan sendiri sudah, Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, ya Yohanes 14 ayat 15, kamu akan melakukan perintahku. Melakukan perintah ini kadang seorang hamba bisa menolak. Tapi seorang prajurit sulit menolak. Di Yes. dalam Matius gitu ya. Di dalam Matius dicatat di situ sebuah kejadian ya, Matius 8, ketika Yesus ada di Kapernaum. Ada seorang perwira itu datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia cuma bilang begini. Gitu ya. Sebab aku sendiri adalah seorang bawahan. Ini perwira, jadi dia prajurit. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada bawahan, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Jadi laskar atau prajurit pejuang itu memiliki ketaatan yang total, garis komando dengan Tuhan. Amanat agung itu kadang sulit dilakukan karena manusia tidak memiliki jiwa seorang prajurit pejuang atau laskar Kristus. Jadi dibutuhkan di akhir zaman ini berjiwa seorang prajurit, ya, pejuang dan laskar. Sehingga Tuhan bilang, ya saya lakukan. Nah, ini penting. Jadi Roh Kudus adalah penolong kita. Amin. Jadi kembali lagi ke Yohanes 14 ayat 15 tadi saya katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Perintahku itu amanat agung. Mengasihi sesama supaya dia bertobat, tapi dia butuh melihat. Tuhan, tapi saya nggak sanggup, aku berikan kepadamu penolong yang lain. Ada amin? Amin. Penolong yang menyertai. Penolong yang tinggal. Dan kamu mengenal dia. Hanya memang sayangnya, kalau seorang prajurit tidak mengenal penolong itu, ya menjadi masalah. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau dia tahu, maka Roh Kudus itu menginsafkan dia, mengajar dia, membimbing dia, mengarahkan dia. Roh Kudus itu adalah power. Menghadapi musuh-musuh yang dikatakan tadi, lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara dan roh yang ada dalam diri kita, sesuai dengan Yohanes 1 Yohanes 4:4, lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Ini membuat kita pede sebagai seorang prajurit Kristus, sebagai laskar. Ada roh yang menyertai kita, dan itu lebih kuat. Gitu ya. Sehingga kita berharap dari tingkat awam atau biasa, Pak, tolong dukung saya dalam doa, Pak, supaya pelepasan. Dari dia dilepaskan, suatu saat dia bisa melepaskan orang lain. Yes. Dia menjadi prajurit. Nah, yang kedua senjata yang dia harus miliki adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu harus menjadi tower senjata yang dia pegang. Karena firman Tuhan itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya yang diberdayakannya, firman Tuhan itu bisa mengajar kamu, menyatakan hal yang salah, ya, mendidik kamu untuk melakukan hal-hal bagaimana seharusnya. Sehingga engkau menjadi yang baik. Nah, senjata firman Tuhan ini bagi seorang prajurit, saya katakan lagi, bukan hanya untuk disampaikan, tapi untuk dilakukan. Ketika dia lakukan firman ini dalam dirinya, maka dia menjadi seorang yang dapat diteladani. Orang yang dapat diteladani ketika dia menyampaikan, orang yang mendengar itu jauh lebih mudah mengiyakan. Yes. Lebih mudah. Itu. Karena orang yang dapat diteladani, itu berarti dia sudah mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mau dibentuk oleh kebenaran firman itu sendiri. Amin. Sehingga menjadi mudah. Jadi senjata yang ketiga dari yang saya buatnya adalah keteladanan. Teladan.
Nggak punya keteladanan akan sulit sebagai seorang laskar. Yes. Karena nanti orang akan berkata, Pak, bagaimana sih Bapak bisa menjadi seorang laskar? Kok badannya kuat banget? Kok begini, Pak? Kok punya power? Nah, dia akan bilang gini, makanya dalam Amanat Agung, kata Tuhan Yesus, ajarkanlah mereka untuk melakukan. Ya. Nah, engkau mampu, seorang prajurit mampu mengajar dan membawa orang lain minimal seperti dia, bahkan bisa melebihi dirinya sendiri. Makanya banyak prajurit-prajurit itu diundang para tentara atau apa, untuk melatih kesaktaan, ya, arahan. Yang keempat senjatanya, ya kalau dibuat keempat senjata adalah doa. Yes. Doa. Karena dengan doa sesuatu bisa. Doakan sebagai prajurit orang-orang yang akan kita menangkan, akan kita rampas, akan kita beritakan amanat agung. Kita doakan, kita mengandalkan Tuhan. Jadi 4. Jika 4 ini dimiliki oleh seorang prajurit, maka dia akan mampu melaksanakan amanat agung di akhir zaman. Ada Roh Kudus, ada firman, ada teladan, dan ada doa. Amin. Demikian firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Jadilah laskar-laskar Kristus di akhir zaman yang dapat diteladani, yang memiliki firman, hidup dalam roh dan hidup dalam doa. Mari Indonesia, ya, kita pulihkan melalui doa, melalui kuasa roh, keteladanan ketika kita berbicara, ketika kita berkumpul. Maka kita akan disukai banyak orang. Akan menjadi mudah untuk membawa orang ke dalam kaki Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata dan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai laskar Kristus di akhir zaman. Bimbing kami agar kami mau melatih diri kami dalam beribadah, dalam mengasihi Engkau, menuruti firman-Mu, agar kami menjadi seorang yang terbentuk dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami bisa diteladani, dan kami mampu memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa, karena firman itu telah menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang disukai, laskar-laskar yang disukai. Seakan-akan kerajaan-Mu hadir melalui kehidupan kami. Amin. Dan dengan hal itu kami dengan mudah memberitakan kerajaan surga, amanat agung, sehingga orang-orang yang Engkau pilih dan Engkau tentukan untuk menjadi anak-anak-Mu dapat kami rebut, dapat kami bawa ke kaki Tuhan. Dan anak-Mu laki-laki, anak-Mu perempuan mengenal Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Jadikanlah BOD KKM ini menjadi pendoa-pendoa yang mempengaruhi dunia sekitarnya, Indonesia dan luar negeri. Dengan kami disukai oleh orang, dengan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Ada keteladanan, kesungguhan, sehingga orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.